Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya dan dua partner saya yaitu Ikrawati dan Ayu Risawa. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan anatomi daun. Apa saja yang kami jelaskan, yaitu ada asal-usul daun yang akan dijelaskan oleh Ikrawati dan perkembangan daun yang akan dijelaskan oleh saya sendiri dan perbandingan histologi daun dan monokotil dan dikotil oleh Ayu Risawafa, anatomi daun, dikotil, monokotil, dan gimnospermae oleh Ikrawati, dan struktur daun dikotil, monokotil, dan gimnospermae oleh Ayu Risawafa. Langsung saja, asal-usul daun akan dijelaskan oleh Ikrawati. Hari ini kita akan membahas tentang anatomi daun. Yang pertama, Ikra akan menjelaskan tentang asal-usul daun. Daun adalah pelengkap lateral utama batang yang tumbuh di samping batang. Daun ini dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada Microphyllaeus dan Macrophyllaeus. Kedua jenis daun ini biasa disebut dengan mikropili dan megapili. Mikropili ini merupakan daun yang memiliki urat tunggal yang tumbuh dari pangkal daun hingga ke ujung daun, dan venanya ini tidak bercabang. Sedangkan yang megapili, dia ini merupakan daun yang memiliki urat bercabang dan venasinya ini ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi daun. Tahapan pembentukan daun pertama kali itu ialah tumbuhan asli tanpa daun bercabang secara dikotomis. Kemudian baru terbentuk overtopping, yaitu memiliki beberapa cabang lainnya. Setelah terbentuk overtopping, baru terbentuk flammation, yaitu cabang tumbuh perlahan dalam satu bidang. Setelah proses flammation ini, baru terbentuk webbing, yaitu perataan fungsi cabang dan perkembangan selanjutnya dari jaringan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Selanjutnya, kita akan membahas tentang diagram yang menunjukkan asal filogenetik daun mikrofil menurut teori Telom. Menurut teori Telom, daun pertama kali terbentuk ialah bagian pucuk tanpa daun bercabang secara dikotomis, kemudian baru akan terbentuk bagian tunas yang menimpa beberapa cabang. Setelah menimpa beberapa cabang, baru akan terbentuk rangka telom dikurangi menjadi telom tunggal. Setelah terbentuk telom tunggal, itu baru terbentuk anyaman untuk membentuk daun, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Selanjutnya, kita akan membahas tentang diagram teori NRC tentang asal filogenetik daun mikrofil. Menurut teori NRC, bagian daun ini pertama kali terbentuk ialah bagian permukaan halus pucuk tanpa daun. Kemudian baru terbentuk porsi pucuk dengan NRC tanpa koneksi vaskular. Setelah terbentuk tahapan koneksi tanpa vaskular, baru terbentuk bagian dari daun yang ditampilkan. Setelah ada daunnya, nanti baru tumbuh bagian pucuk yang menunjukkan hubungan vaskular yang membentang di ujung daun, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Selanjutnya, kita akan membahas tentang diagram NRC asal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori NRC tentang asal filogenetik daun mikrofil.
Menurut teori NRC, daun pertama kali terbentuk ialah bagian permukaan halus pucuk tanpa daun. Kemudian baru terbentuk porsi pucuk dengan NRC tanpa koneksi vaskular. Setelah terbentuk pucuk dengan NRC tanpa vaskular, baru terbentuk bagian dari daun yang ditampilkan. Setelah terbentuk bagian daun, baru langkah terakhirnya itu akan terbentuk bagian pucuk yang menunjukkan hubungan vaskular yang membentang di ujung daun, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Baiklah, saya akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan daun. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran, volume, dan massa akibat adanya jaringan meristematik atau jaringan yang selnya masih aktif membelah. Sifat pertumbuhan yaitu ada 3. Yang pertama, irreversible, yaitu tidak dapat kembali ke semula. Yang kedua, kuantitatif atau dapat diukur, dan yang ketiga, kualitatif atau dapat ditemukan. Itu adalah beberapa sifat dari pertumbuhan. Pertumbuhan itu tidak bisa kembali ke semula, dapat diukur, dan dapat kita deskripsikan sendiri. Perkembangan adalah proses menuju tingkat kedewasaan. Pada perkembangannya ini dimulai dari jaringan meristematik. Jaringan meristematik berdiferensiasi membentuk organ, akar, batang, dan daun. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan pertumbuhan pada daun. Jadi pertumbuhan dan perkembangan pada daun itu dimulai dari primordial daun atau meristem apex. Ketika primordial daun ini atau meristem apex ini sudah terbentuk, maka primordial daun yang lebih tua akan melebar secara progresif atau secara yaitu namanya dengan aktivitas meristem. Kemudian primordial daun ini berasal dari tunika korpus dan tunika korpus. Oke, the next slide saya akan menjelaskan tentang ada seorang namanya Schmidt, yaitu menjelaskan tentang meristem apikal pucuk gymnospermae dan angiospermae itu terdiri dari 2 zona yang berbeda, yaitu ada tunika dan korpus. Tunika itu adalah lapisan terluar yang selanjutnya akan berkembang menjadi jaringan primer. Kemudian kalau korpus itu adalah bagian pusat titik tumbuh yang memiliki kemampuan untuk membelah ataupun berkembang ke segala arah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dorsiventral atau yang terdapat pada tumbuhan dikotil. Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping ada 2 gambar. Di situ terjadinya perbedaan pada submarginalnya. Sedangkan kalau misalnya di marginalnya yaitu sama-sama terbagi menjadi 2, yaitu adaxial protoderm sama abaxial protoderm. Dan pada adaxial protoderm yaitu terjadinya adaxial epidermis. Kalau misalnya di abaxial protoderm terjadinya abaxial epidermis. Kemudian kalau misalnya di submarginal pada gambar yang pertama itu hanya terbagi menjadi 2, yaitu ada adaxial layer dan abaxial layer, di mana middle layers-nya yaitu terbentuk dari abaxial layer. Namun pada di gambar yang kedua submarginalnya telah terbagi menjadi 3, yaitu ada adaxial layer, middle layers, dan abaxial layer. Kalau misalnya di abaxial layer pada gambar yang kedua yaitu terjadinya parenkim, palisade, dan middle. Kemudian di middle layernya itu terjadi ada vaskular dan spongy. Yang ketiga yaitu
abaxial layer terjadinya simoni mesopil. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang isobilateral, yang pada umumnya isobilateral ini terjadi pada daun monokotil. Bisa kita lihat dari gambar di samping, yaitu ada marginal dan submarginal. Saya akan menjelaskan apa itu isobilateral. Isobilateral adalah daun yang mempunyai parenkim palisade pada kedua sisi, yaitu ada abaksial dan adaksial. Pada marginalnya yaitu ada adaksial protoderm dan abaksial protoderm. Adaksial protoderm ini terbagi menghasilkan adaksial epidermis. Kemudian kalau misalnya abaksial protodermnya itu menghasilkan abaksial epidermis. Marginal, isobilateral, dan marginal pada bilateral sama-sama terbagi menjadi dua. Tetapi bedanya yaitu di submarginalnya. Kalau submarginalnya pada isobilateral itu terbagi menjadi dua, yaitu ada adaxial layer dan abaxial layer. Kemudian kalau misalnya di adaxial layernya terbagi lagi menjadi prokambium ataupun central layer, yaitu tempat di mana daun itu mulai berkembang. Pada adaxial layernya terjadi mesopil. Kemudian kalau misalnya di abaxial layernya yaitu terjadi abaxial mesopil layer. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayuri Salwafa. Saya Ayuri Salwafa akan menjelaskan tentang perbedaan histologi pada daun. Berikut gambar perbandingan penampang melintang antara histologi daun dikotil dan monokotil. Perbedaan jelas yang langsung terlihat adalah pada daun dikotil dan monokotil, yaitu pada dikotil jaringan palisadenya tersusun rapi dan berlapis, sedangkan pada jaringan monokotil kurang teratur. Untuk jaringan pengangkut seperti xilem dan phloem, pada dikotil letaknya teratur, sedangkan pada monokotil letaknya menyebar. Pada monokotil, xilem dan phloem dapat dibedakan dari ukuran, karena xilem lebih besar daripada phloem. Perbandingan histologi daun monokotil dan dikotil juga dapat dilihat dari bagian epidermis, bagian mesopil, dan bagian sistem vaskularnya. Pada bagian epidermis untuk dikotil dan monokotil sama, yaitu ada dua lapisan epidermis masing-masing di permukaan atas dan bawah daun. Pada monokotil, lapisan epidermis atas dan bawah yang tidak menyatu terdiri dari lebih banyak atau lebih sedikit sel oval. Sedangkan pada dikotil, lapisan epidermis atas dan bawah yang tebal satu sel terdiri dari sel-sel berbentuk tong yang tersusun rapat. Untuk kutikula, pada daun monokotil dan dikotil, kutikulanya tebal, ada di dinding luar sel epidermis. Tetapi pada monokotil, relatif kutikula tebal hadir di epidermis atas. Pada daun monokotil, jika tumbuhan tersebut sedang kekurangan air, maka sel buliform akan aktif. Sel buliform adalah sel yang membantu agar daun monokotil bisa menggulung saat kekurangan air untuk mengurangi penguapan. Dan pada dikotil tidak terdapat sel buliform. Pada bagian mesofil, yang paling jelas perbedaannya adalah untuk daun monokotil jaringannya tidak secara jelas dapat dibedakan menjadi parenkim spons, tetapi sel-sel yang berada tepat di sebelah lapisan epidermis sedikit lebih panjang, sedangkan sel-sel daerah mesofil pusat berbentuk oval dan tersusun tidak teratur. Kemudian untuk dikotil dapat dengan jelas dibedakan menjadi palisade dan parenkim spons. Kedua sel-sel pada daun monokotil dan dikotil diisi dengan kloroplas. Pada daun dikotil, di beberapa tempat sel diatur secara longgar dan meninggalkan ruang antar sel yang kecil dan besar. Pada bagian sistem vaskular, monokotil dan dikotil memiliki banyak sekali ikatan vaskular. Di antaranya ada bundel vaskular konjoin, kolateral, dan tertutup. Setiap bundel vaskular dikelilingi oleh selubung. Tetapi pada monokotil selubung bundel berlapis ganda. Pada monokotil, xilem terjadi ke arah permukaan atas dan phloem ke arah permukaan bawah. Xilem terdiri dari pembuluh darah dan trakeit. Terkadang sejumlah kecil parenkim xilem juga ada. Untuk dikotil, xilem terdapat pada epidermis atas dan terdiri dari pembuluh darah dan parenkim xilem.
Protoxilem terdapat pada epidermis atas, sedangkan metaxilem terdapat pada epidermis bawah. Floem pada monokotil terdiri dari tabung saringan dan sel pendamping, sedangkan pada dikotil floem terletak pada epidermis bawah dan terdiri dari tabung saringan, sel pendamping, dan parenkim floem. Kemudian akan saya kembalikan kepada Ikra. Selanjutnya, kita akan membahas tentang anatomi daun dikotil, monokotil, dan geospermae. Daun dikotil, yang pertama kulit arinya itu lapisan epidermis di permukaan atas dan bawah daun, dan sel-sel tersusun rapat, stomata hanya terdapat di epidermis bawah. Yang kedua, mesofil dibedakan menjadi palisade dan parenkim spons. Sel-sel daerah palisade ini tersusun rapat dan terisi kloroplas. Sel parenkim ada di atas dan di bawah ikatan pembuluh darah besar, sedangkan daerah parenkim spons berada tepat di bawah palisade dan meluas ke epidermis bawah. Yang ketiga ada wilayah vaskular. Di wilayah vaskular ini banyak palisade yang besar dan kecil. Setiap bundelan pembuluh dikelilingi oleh selubung bundel. Selubung bundel ini bersifat parenkim. Xilem terdapat pada epidermis dan terdiri dari pembuluh darah dan parenkim xilem. Sedangkan floem terletak di bagian bawah epidermis dan terdiri dari tabung ayakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang anatomi daun dikotil. Selanjutnya, kita akan membahas tentang anatomi daun dikotil, monokotil, dan geospermae. Daun dikotil, yang pertama kulit ari, lapisan epidermis di permukaan atas dan bawah. Daun, sel-selnya ini tersusun rapat, stomatanya ini terdapat di epidermis bawah. Yang kedua ada mesofil, dibedakan menjadi dua, palisade dan parenkim spons. Sel-sel daerah palisade tersusun rapat dan terisi kloroplas. Sel-sel parenkim ada di atas dan di bawah ikatan pembuluh darah. Sedangkan daerah parenkim spons berada tepat di bawah palisade dan meluas ke epidermis bawah. Yang ketiga, ada wilayah vaskular. Wilayah vaskular ini banyak bundelan vaskular yang besar dan yang kecil. Setiap bundelan pembuluh darah ke pembuluh darah dikelilingi oleh selubung bundel. Selubung bundel ini bersifat parenkim. Xilemnya itu terdapat pada epidermis atas dan terdiri dari pembuluh darah dan parenkim xilem. Kemudian floemnya terdapat di bagian bawah epidermis dan terdiri dari tabung ayakan. Selanjutnya, daun monokotil. Yang pertama, kulit ari. Pada lapisan epidermis mengandung stomata, kutikulanya tebal, dan beberapa epidermis atas berukuran lebih besar. Yang kedua, mesofil. Terdapat klorofil yang disebut mesofil. Yang kedua, sel-selnya ini berbentuk lebih besar, berbentuk bulat, dan sel-selnya tersusun rapat. Selanjutnya, daun monokotil. Yang pertama, kulit ari. Pada lapisan epidermis mengandung stomata, kutikulanya tebal, dan beberapa sel epidermis atas berukuran lebih besar. Yang kedua, mesofil. Di mesofil ini terdapat klorofil yang disebut mesofil. Sel-selnya berbentuk bulat,
dan sel-selnya tersusun rapat. Yang ketiga, wilayah vaskular. Di wilayah vaskular ini bersifat kolateral dan tertutup. Sel-sel selubung bundel mengandung pati dan pastida. Pada bundel, unsur xilem dan fluem lebih terlihat daripada berkas kecil. Xilem ini terdapat pada epidermis atas dan fluem menuju epidermis bawah. Selanjutnya daun Biospermae, yaitu daun yang berbentuk sentris dan jarum, cuticularis dengan stomata haploid yang sangat tepung, zona sel mesofil dengan sel klorofilosa, ikatan vaskular tertutup kolateral yang dikelilingi oleh priscilla dan jaringan transfusi. Untuk perbedaan antara struktur daun pada dikotil dan monokotil dan pada daun Gymnospermae, yang pada hal ini kita membahas daun pinus, struktur yang dimaksud adalah struktur ke dalam daun. Nah, pada daun dikotil, sel berkas pengangkut memanjang pada arah sejajar terhadap tulang daun. Pada Atriplex halimus, sel lebih kurang berbentuk kubus. Epidermisnya berdinding tipis dan mungkin memiliki banyak kloroplas, sedikit kloroplas, atau tidak mengandung kloroplas sama sekali. Tetapi pada umumnya, ia memiliki kloroplas. Pada kebanyakan daun dikotil, parenkim berkas pengangkut memperluas ke epidermis pada satu atau kedua sisi daun. Pada daun monokotil, lapisan berkas pengangkut di bagian luar terdiri atas sel parenkim dengan dinding yang tipis. Sel selubung mengandung tepung A selubung tepung. Selubung bagian dalam A selubung mestum, selnya lebih kecil dan dinding tebal dan berisi lamela yang mengandung gabus. Untuk daun Gymnospermae, yaitu daun pinus, mempunyai struktur, selnya berdinding tebal dan ditutupi oleh kutikula. Kemudian stomata terdapat di semua sisi daun, tetapi stomata agak tertutupi dengan epidermis yang berada di atasnya. Hipodermis terdiri atas sel parenkim berlignin. Mesofil berasal dari sel parenkim dan berisi kloroplas, terdapat saluran resin. Berkas pengangkutnya berdekatan. Lalu protoksilem terdapat pada sisi adaksial dan metaksilem pada bagian abaksial dekat dengan flum. Terakhir, berkas pengangkut dikelilingi trakeid dan sel parenkim. Baiklah, selesai dari kelompok kami. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan dari penjelasan kami. Jangan lupa klik tombol like and subscribe di bawah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.